An Ka'bil Akhbari, diriwayatkan dari Ka'b bin Akhbar, al-khusunu lil mu'minina minas syaitani thalathun. Bentengnya seorang mukmin agar selamat dari godaannya setan, agar selamat dari perangkapnya setan. Bentengnya seorang mukmin, bentengnya seorang yang beriman kepada Allah ada 3 thalathun. Jadi bentengnya bagi orang yang beriman di dunia ini ada 3, Ibu. Jikalau ibu punya bentengnya kuat, tinggi, megah, kira-kira aman gak dari musuh ibu? Aman. Bentengnya kuat, tinggi, megah, umpama dibom gak mempan. Ya, punya benteng kuat, tebel, pasti musuh kagak bisa masuk. Sama bentengnya orang yang beriman di dunia ini ada 3. Kata Ka'b bin Akhbar, apa itu yang pertama ibu? Al-masjidu. Ternyata bentengnya seorang yang beriman di dunia ini yang pertama adalah masjidnya, ibu. Masjid adalah tempat untuk kembali kepada Allah. Masjid adalah tempat untuk kita bersimpuh kepada Allah. Sekaligus masjid adalah tempat-tempat untuk kita belajar bermusyawarah tentang ilmu, tadarus Al-Quran. Jadi termasuk saudaranya masjid, majelis zikir. Saudaranya masjid, majelis ilmu. Ini benteng-benteng yang kuat. Jadi jangan pernah tinggalkan masjid, jangan pernah tinggalkan majelis zikir, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Karena ini benteng-benteng yang sangat kuat, yang akan melindungi orang-orang yang beriman dari perangkapnya, dari godaannya setan. Ngapain ke masjid ibu? Selain kita taklim, lissolati bil jamaah. Yang pertama, untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau bisa ibu sholat berjamaah 5 waktu. Tuh ada kordennya, ditutupin. Kalau nggak bisa minimal ngomong sama suami atau suami ono dipanggil-panggil adzan ono berangkat ke masjid sholat berjamaah. Naudzubillah, rumah nempel masjid, ada adzan pura-pura budeg. Ada orangnya. Kagak ada di sini mah, yang ada jauh non di sana. Subhanallah. Barang siapa istiqomah, man sholat sholatul khamsi ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a, ibu. Barang siapa istiqomah melakukan sholat berjamaah, maka Allah akan jamin 5 perkara, ibu. Yang pertama, la yusibu faqrun fid dunya. Untuk orang-orang yang istiqomah melakukan sholat berjamaah, yang pertama, tidak akan pernah hidup fakir hidup di dunia dulu. Tidak akan pernah hidup miskin di dunia. Apa artinya? Umur dan rizkinya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang suka istiqomah sholat berjamaah. Apa artinya harta yang banyak? Apa artinya jabatan yang mewah? Apa artinya miliaran? Tapi sholat ditinggalkan, tapi sholat berjamaah rasanya hampa, ibu. Ternyata kedamaian salah satunya kuncinya adalah
jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Yang kedua, yang fa'ilahu adabal qabri, untuk orang-orang yang suka sholat berjamaah setelah kematiannya akan dibebaskan dari siksa kubur itu. Yang ketiga, yukta kitabahu biyamini, bagi orang-orang yang suka istiqomah melakukan sholat berjamaah akan menerima buku catatan, diterima dengan tangan kanan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-asal buatannya yang jawab salam insyaallah rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah rasulullah semua. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala aydan, julusu sa'atin 'inda al-'ulama ahabbu ila Allah min 'ibadati alfi sanatin al-hadith. Hadratan muhtaramah wal mukarramah, segenap kaum ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, Ustazah, Ibu RW, Ibu RT, Ibu Hajjah, insyaallah semuanya calon-calon haji, segenap kaum ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, takdim, cinta, kerinduan kami yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama, kata-kata yang pantas untuk kita ucapkan, kata-kata yang terindah selainnya, kita bersimpuh sejenak di tempat yang
mulia ini kita tata hati kita, kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat nikmat hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban, yaitu talabul ilmi sekaligus silaturahmi, yang mudah-mudahan asbab yang kumpulnya kita pada pagi hari ini insya Allah akan menjadi satu sebab abadi nanti Allah akan nostalgiakan kita bersama lagi. Allah akan kumpulkan kita bersama lagi menjadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa berlimpahkan tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, pembawa risalah, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, pemimpin umat manusia yang punya syafaatul ummah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan satu saat nanti khususnya jamaah kaum ibu-ibu mudah-mudahan bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Satu saat nanti impian, harapan, doa kita dengan rahmat ridhonya Allah pula, mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa Rasul, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan akan satu lantai bersama beliau, satu atap bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di kaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dimurahkan rezekinya, umurnya panjang, berkah rezekinya berlimpah ruah. Barangkali punya hutang, mudah-mudahan hutangnya segera dilunaskan. Mudah-mudahan cucu putra putrinya jadi cucu putra putri yang soleh solehah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hidup dalam taat istiqomah, satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khotimah, iman, mendapatkan ampunan rahmat ridhonya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua insya Allah sehat jasmaninya, sehat rohaninya, juga sehat kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu, minta doa Fatihah terkhususkan kepada almarhumah istri. Hari ini berjalan 8 tahun yang lalu dipanggil oleh Allah. Juga terkhususkan kepada almarhumah 7-8 hari yang lalu kakak ya, istri daripada Kiai Imran di kampung, juga seorang hafizah ya. 7-8 hari yang lalu dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya
diterima amal kebaikannya. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Juga semua ahli kubur kita, amin ya rabbal. Wa ala kulli niyatin salihah ila haqqatina bina wasyafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa turidu ahli baitil kiram wa khususan ila almarhumah Hasanah binti Babaksi wa khususan ila almarhumah Budayumi Salah binti Bapak Haji Ismail wa khususan ila Bapak Bisri wa zawjatihi Ummi Maryam wa khususan ila Ummi Haji Misal bin Hanan Sulaj khususan ila arwahi hadal jamaah khususan ila arwahi hadal qaryah khususan ila man haqqul wajibati alaina khususan ila akhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestin wa khususan ila arwahi min awliyaillah min al-masriq ila al-maghrib wa khususan ila jami'il qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Lanjut Bu. Subhanallah. Ibu, kita hadir di sini semata-mata yang pertama apa Ibu? Silaturahmi. Kecuali itu kita hadir di sini semata-mata tolabul ilmi, menggugurkan kewajiban. Karena wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslimah untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Tidak lain dan tidak bukan Ibu, harapan kita hadir di tempat ini ingin mendapatkan pertolongan rahmat ridhonya Allah. Betul Ibu? Betapa tingginya kedudukan pertolongan rahmat ridhonya Allah. Sangat penting ya. Rahmat ridhonya Allah ini sangat penting. Kalau orang sudah dapat pertolongan rahmat ridhonya Allah, semuanya beres Ibu. Betul? Subhanallah. Contoh kisah Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, singgah ke Gua Sur. Padahal itu orang-orang kafir Quraisy yang mengejar Nabi, mau membunuh Nabi, sudah sampai di pintu gua, di depan gua Ibu. Tapi karena pertolongan rahmat ridhonya Allah, Allah utus itu burung bikin sarang, langsung nelor Ibu di depan gua. Allah utus laba-laba bikin rumah seruat dan seindah itu ya,
pintu dua. Nggak mungkin ini ada orangnya. Kok ada sarang burung bertelur sama laba rapih sekali, subhanallah. Itulah karena Nabi mendapatkan rahmat, ridho, pertolongannya Allah. Ibu lagi ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar karena menghancurkan patung-patung sesembahan orang-orang kafir. Ketika itu Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud, diikat, dilempar ke api yang sangat membara. Ibu, tapi tak tersentuh api pun sedikit pun, gak merasakan panas sedikit pun. Bahkan dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah kulna ngendika sapa ingsun Allah ya naru, wahai geni wahai api kuni dadi sira wahai nar wahai api dadi bardan ingkang adem ingkang dingin, wasalaman lan ingkang nglametake ala Ibrahim ing atase Nabi Ibrahim. Allah kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Ibu, rahasianya apa? Seandainya tidak ada lafal ayat salaman, Nabi Allah Ibrahim akan mati kedinginan, bukan mati kepanasan. Ibu, padahal dilempar ke api yang sangat membara. Tapi karena ada lafal ya narukuni bardan wa salaman, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Nabi Allah Ibrahim. Subhanallah. Nabi Ibrahim seandainya tidak ada lafal salaman, Nabi Ibrahim akan mati bukan karena kepanasan, tapi karena kedinginan. Subhanallah. Mengapa itu bisa terjadi? Dilempar dalam api yang panas yang sangat membara, tapi malah dingin dan diselamatkan oleh Allah. Kenapa itu bisa terjadi, Ibu? Karena Nabi Allah Ibrahim mendapatkan rahmat, ridho, pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi Ibu, pertolongan rahmat ridhonya Allah ini sangat tinggi dan sangat penting. Tahu malaikat penjaga neraka siapa, Ibu? Siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat Mali. Hafal nama-nama malaikat, Ibu? Coba 1, 2, 3. Jibril, Israfil, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik, Ridwan. Yang keras yang membantu. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar
ma'atin malikul ridwan. Subhanallah, ibu, itu penjaga malaikat, penjaga neraka. Itu penjaga neraka siapa? Malaikat Malik. Orang pernah protes sama Allah, ya Rob, aku di sini kepanasan, ya Rob, sekali-kali mah gantian sama malaikat penjaga surga, biar dia ngerasain panas di neraka. Oh, subhanallah, ibu, kagak, biasa aja. Coba sekali-kali mah ya Allah gantian, biar malaikat penjaga surga ngerasain panas, aku tak jaga surga, malaikat Ridwan tak jaga neraka, gantian ya Rob. Tapi subhanallah, malaikat Malik gak pernah protes sebagai penjaga neraka, gak pernah kepanasan. Mengapa demikian ibu? Karena malaikat Malik mendapatkan pertolongan rahmat ridhonya Allah. Lagi-lagi subhanallah ibu, Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar-kejar oleh kaumnya, ya, dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun bersama pasukannya, mentok di depannya lautan ibu. Bu, udah putus asa dah. Putus subhanallah. Tapi tidak. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mentok depannya laut, dengan izin Allah, perintah Allah, Nabi Musa bisa membelah lautan. Betul? Termaktub dalam surat apa ibu? As-Syu'ara, ya. As-Syu'ara ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'awhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Allah fanfalaqa fakana kullu firqin kattadil azim. Allah fa'awhayna mongko paring wahyu sapa ingsun Gusti Allah ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam alidrib ai idrib tegese nyetamu kula sira Musa diasoka kelawan tongkat sira al bahra ing banyune segara. Allah fangfalaqa mongko nuli sigar, mongko nuli terbelah apa bahar. Fakana mongko ana apa kullu firqin saben-saben belahan ana iku kataudi kaya dene gunung al-azimi kang gede. Allah. Maka aku mewayuhkan, aku beri wahyu kepada Nabi Musa, aku perintahkan kepada Nabi Musa ketika jalannya buntu, depannya lautan, apa perintah Allah kepada Nabi Musa itu? Alidrib bi'asakal hajar, ai idrib, pukulah wahai Musa. Doroba yadribu dorban wa madroban wa huwa doribun wadaka madrubun idrib la tadrib madrobun madrobun mitrobun. Allah idrib ay fi'lu amrin yadullu ala dilalatil amri. Idrib adalah fi'il amar yang menunjukkan dilalah perintah dari Allah. Ay idrib pukulah wahai Musa bi'asoka dengan tongkatmu al-bahra terhadap air lautan.
Subhanallah. Perintah Allah, Nabi Musa disuruh memukul air laut. Apa yang terjadi? Famfalaqa fakana kullu firqin qawdil adim. Seketika air laut itu terbelah, Ibu, menjadi dua, kanan dan kiri. Bahkan setiap belahan kanan kiri airnya, Ibu, seperti gunung yang bertumpuk-tumpuk. Gede lagi tinggi, Ibu. Subhanallah. Akhirnya terbuat jalan yang membentang, Ibu, sehingga Nabi Musa bisa lewat dan umatnya lewat. Asik. Ketika lautan itu terbelah dengan izin Allah, subhanallah, Nabi Musa pun berjalan dengan umatnya sampai di seberang. Dengan perintah Allah pun pula untuk memukulkan lagi Fir'aun dan bala tentaranya, sampai ikut ngejar, sampai di tengah-tengah dipukulkan lagi itu tongkat. Seketika itu Fir'aun dan pasukannya tenggelam, Ibu. Subhan. Kenapa Nabi Musa bisa membelah lautan, bisa berjalan? Karena Allah menolong, karena Allah merahmati, meridhoi Nabi Musa. Ternyata rahmat dan ridhonya Allah ini Allah rahasiakan. Di mana? Dalam suatu ketaatan, Ibu, dalam suatu kebaikan yang mana hambanya tidak tahu. Barangkali rahmat ridhonya Allah itu karena kita baik sama teman kita. Barangkali rahmat ridhonya Allah itu turun pada kita karena kita baik sama tetangga kita. Betul? Barangkali rahmat ridhonya Allah itu turun pada orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah. Betul? Karena sholat berjamaah adalah perintah Allah dan Rasul. Barangkali rahmat ridhonya Allah itu diturunkan pada orang-orang yang mau silaturahmi. Rahmat dan ridhonya Allah diturunkan pada orang-orang yang duduk di majelis dzikir, di majelis ilmu. Karena majelis yang terbaik di dunia ini, Ibu, adalah majelis dzikir dan majelis ilmu. Barangkali itulah penyebab rahmat ridhonya Allah. Jadi apa, Ibu? Sekecil apapun itu kebaikan, jangan coba kita remehkan, tapi kita coba lakukan dan terus kita lakukan, continue, konsisten, istiqomah. Sekecil apapun amal itu kebaikan, barangkali itulah rahmat ridhonya Allah. Berarti kita harus istiqomah dalam hal kebaikan apapun juga, dimanapun berada. Siap, Ibu? Insya Allah. Termasuk istiqomah kita hadir di setiap Sabtu pagi memperjuangkan agama Allah. Inilah mudah-mudahan salah satu penyebab rahmat ridhonya Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, Bu. Baru muqaddimah, Ibu. Masih setengah jam lagi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad, qala Qabil Akhbar, salah satu ulama yang alim alama, ulama yang terkenal adalah Ka'ab bin Akhbar, Ibu. Ka'ab bin Akhbar ini nama aslinya adalah Ka'ab bin Mati al-Himari, ulama yang alim alamah terkemuka, yang
di Yaman, Ka'ab bin Akhbar. Aslinya adalah seorang Yahudi. Ka'ab bin Akhbar ini adalah seorang Yahudi yang masuk Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Apa pesan beliau ibu? Apa sabda Ka'ab bin Akhbar? Halo, lanjut, dengerin, jangan ngomong dewek. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Akhbari, diriwayatkan dari Ka'ab bin Akhbar, al-khusunu lil mu'minina minas syaitani salatun. Bentengnya seorang mukmin agar selamat dari godaannya setan, agar selamat dari perangkapnya setan. Bentengnya seorang mukmin, bentengnya seorang yang beriman kepada Allah ada 3 salatun. Jadi bentengnya bagi orang yang beriman di dunia ini ada 3, ibu. Jikalau ibu punya bentengnya kuat, tinggi, megah, kira-kira aman gak dari musuh ibu? Aman. Bentengnya kuat, tinggi, megah, umpama dibom gak mempan. Ya, punya benteng kuat, tebel, pasti musuh kagak bisa masuk. Sama bentengnya orang yang beriman di dunia ini ada 3. Kata Ka'ab bin Akhbar, apa itu yang pertama ibu? Al-masjidu. Ternyata bentengnya seorang yang beriman di dunia ini yang pertama adalah masjidnya, ibu. Masjid adalah tempat untuk kembali kepada Allah. Masjid adalah tempat untuk kita bersimpuh kepada Allah. Sekaligus masjid adalah tempat-tempat untuk kita belajar bermusyawarah tentang ilmu, tadarus Al-Quran. Jadi termasuk saudaranya masjid, majelis zikir. Saudaranya masjid, majelis ilmu. Ini benteng-benteng yang kuat. Jadi jangan pernah tinggalkan masjid, jangan pernah tinggalkan majelis zikir, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Karena ini benteng-benteng yang sangat kuat yang akan melindungi orang-orang yang beriman dari perangkapnya, dari godaannya setan. Ngapain ke masjid ibu? Selain kita taklim, lissolati bil jamaah. Yang pertama, untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau bisa ibu sholat berjamaah 5 waktu. Tuh ada kordennya, ditutupin. Kalau nggak bisa minimal ngomong sama suami, atau suami ono dipanggil-panggil adzan ono berangkat ke masjid sholat berjamaah. Naudzubillah, rumah nempel masjid, ada adzan pura-pura budeg. Ada orangnya, kagak ada di sini mah, yang ada jauh non di sana. Subhanallah. Barang siapa istiqomah, man sholat sholatul khamsi ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a, ibu. Barang siapa istiqomah melakukan sholat berjamaah, maka Allah akan jamin 5 perkara, ibu. Yang pertama, la yusibu fakrun fid dunya.
Untuk orang-orang yang istiqomah melakukan sholat berjamaah, yang pertama, tidak akan pernah hidup fakir hidup di dunia ini. Tidak akan pernah hidup miskin di dunia. Apa artinya? Umur dan rizkinya akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang suka istiqomah sholat berjamaah. Apa artinya harta yang banyak? Apa artinya jabatan yang mewah? Apa artinya miliaran? Tapi sholat ditinggalkan, tapi sholat berjamaah rasanya hampa itu. Ternyata kedamaian salah satunya kuncinya adalah jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Yang kedua, yang fa'ilahu adabal qabri, untuk orang-orang yang suka sholat berjamaah setelah kematiannya akan dibebaskan dari siksa kubur itu. Yang ketiga, yukta kitabahu biyamini, bagi orang-orang yang suka istiqomah melakukan sholat berjamaah akan menerima buku catatan, diterima dengan tangan kanan. Ibu. Yang ketiga apa tadi? Dibebaskan dari siksa kubur. Ya. Wa yuf'atu ma'an nabi, yang keempat, orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah dibangkitkan dari alam kubur menuju pelataran yaumil qiyamah, yaumul mahsyar, kumpul bersama para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin. Wa yudkhilul jannah, dan Allah akan masukkan orang itu yang kelima, bagi orang-orang yang suka sholat berjamaah akan masuk surga bihari ru'yatil hisab wal adab. Bagi orang-orang yang istiqomah melakukan sholat berjamaah akan masuk surga tanpa melihat siksa, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan tinggal pahala 27 derajat ibu. Satu derajat ke derajat yang lain ibu menempuh jarak 500 tahun. Kok nggak mau ibu di surganya ibu? Subhanallah. Allahu kembali. Ternyata bentengnya orang yang beriman adalah satu, masjidnya, majlis zikirnya, majlis Jangan pernah tinggalkan masjid, jangan pernah tinggalkan majlis zikir, jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Karena inilah benteng-bentengnya orang yang beriman dari godaan, dari rayuan, dari sandu upaya, dari makar-makar setan. Kalau orang cinta masjid, cinta majlis zikir, cinta majelis ilmu, insya Allah akan bahagia, selamat dunia dan akhirat. Yang pertama. Lalu yang kedua, asani, apa bentengnya orang yang beriman? Yang kedua, qiraatul Quran. Yang kedua bentengnya orang yang beriman adalah suka istiqomah membaca Al-Quran. Sudah baca Al-Quran? Insya Allah. Sudah khatam berapa kali ibu? Mulai lahir sampai hari ini udah khatam berapa kali? Ada yang sudah khatam 20 kali sendiri? Saya kasih 500.000. Sudah pernah khatam Al-Quran berapa kali sampai hari ini? Umurnya udah 60 tahun. Betul? Udah khatam berapa kali ibu? Subhanallah. Itu Al-Quranmu ditaruh di atas lemari, ditaruh di ruang tamu. Keren ada Al-Qurannya dong. Gede bisa. Tapi orang pernah disentuh. Buat pajangan doang. Udah ada Al-Quran ini, orang rumah ini ahli Al-Quran kayaknya. Itu HP ibu, ya Allah.
yang buka HP kali ada WA mau nyaur hutang. Lagi nyuci baju, ya Allah, lihat HP TikTokan sambil joget-joget. Sampai di kamar mandi sempet-sempetin buka WA HP. Ya Allah, itu HP dibuka, dielus, kemana baik. Al-Quran cuma jadi hiasan. Na'udzu. Satu akhir zaman nanti kata Nabi, tanda akhir zaman ketika Al-Quran sudah menjadi tulisannya saja. Al-Quran yang terpajang di mana-mana, tapi gak ada yang membaca, gak ada yang mempelajari isinya. Kosong ibu. Boleh hafidul Quran di mana-mana bu, jamur itu hafidul Quran, tapi cuma di kerongkongan doang ibu, gak masuk sampai ke hati ibu. Na'udzubillah. Kenapa demikian? Iya, tajwidnya, ya. Setelah tajwidnya boleh, tajwidnya luar biasa fasih, gak cukup nahwu sorofnya. Untuk memahami isi Al-Quran harus tahu nahwu sorofnya ibu. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun dan lain sebagainya. Tadi contoh doroba yadribu dorban wa madroban fa huwa doribun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib, idrib pukullah wahai Musa. Itu air lautan. Belum ya, untuk mengetahui mana alaqohnya, mana tasabutnya, mana tasawurnya, mana natijahnya. Belum badek ma'ani bayan. Mana indahnya kalam Al-Quran. Harus tahu yang namanya balaghah, badek ma'ani bayan. Baru tuh hafidul Quran yang lahir dan batinnya ibu terjaga. Hafidul Quran tapi kosong dari ibu. Yang ada apa ibu? Mengkafir-kafirkan orang ibu. Yang ada apa? Membid'ah-bid'ahkan orang. Yang ada apa? Mensesat-sesatkan orang. Karena jauh dari keilmuan ibu. Subhanallah. Baru top itu hafidul Quran, nahwu sorofnya, usul fikihnya, badek ma'ani bayannya, tasawur ala qotah, natijahnya oke, baru tuh hafidul Quran. Gampang ibu, cuma hafal-hafal doang, tapi dijaga keilmuannya, lahir dan batinnya. Sudah mencerminkan Al-Quran apa belum? Subhanallah. Mudah-mudahan salah satu cucu atau putra-putri kita benar-benar menjadi alim hafidul Quran yang dijaga keilmuannya ibu. Kembali benteng yang kedua bagi seorang mukmin adalah istiqomah membaca Al-Quran. Kata Nabi, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Allah, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Allah, utama-utama ibadah umatku kata Nabi setelah sholat 5 waktu adalah membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah ibu, ahli Quran menjadi buah sifat. Ibu kok ahli Al-Quran, Al-Quran itu sendiri akan menjadi penenang, obat bagi ibu. Ahli Quran akan dimudahkan dalam sakaratul mautnya ibu. Subhanallah, almarhumah bukan ngelem tapi kenyataan ibu. 5 jam sebelum meninggal masih bisa menghafalkan sampai 4 juz ibu almarhumah kemarin. Ya. Setengah jam, 5 menit sebelum meninggal diajarin Allah, 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 masih mengikuti ibu.
Saya saksi hidup, Bu. Jenazahnya, kerandanya seakan-akan terbang, Ibu. Sampai orang yang membawa kerandanya itu terseret-seret, Ibu. Sampai saya bikin videonya dalam YouTube, dalam TikToknya ada, Ibu. Subhanallah. Para ahli Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam sakaratul mautnya, Ibu. Yang pertama, yang kedua, dibebaskan dari siksa kubur, Ibu. Yang ketiga, jasadnya utuh. Seorang ahli Quran, gak hafal Al-Quran Ustaz, tapi dia istiqomah baca sehari 1 lembar, terus istiqomah, Ibu, juga hafidul Quran. Matinya dikubur yang 10 hari 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai hari kiamat, Ibu. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, 10 golongan jasadnya tidak pernah busuk setelah dikubur. Salah satunya adalah ahli Al-Quran, Ibu. Jasadnya utuh, belatung gak berani menyentuh, utuh sampai hari kiamat, Ibu. Seharusnya orang tuanya, ayah dan ibunya masuk neraka, tapi anaknya, cucunya, ada ahli Al-Quran yang dijaga keilmuannya, kesalihannya. Sekali lagi, Ibu, ahli Quran tapi dijaga dengan keilmuannya, kesalihannya, akan menolong ayah ibunya yang seharusnya masuk neraka, tapi ada satu ahli Al-Quran, Ibu. Bahkan masyarakatnya terselamatkan. Seharusnya masyarakat semua masuk neraka semua umpamanya, tapi ada satu ahli Al-Quran yang dijaga keilmuannya, kesalihannya, masyarakat semua terselamatkan, masuk surga semua. Alhamdulillah. Hanya dengan satu ahli Al-Quran. Ayo, Ibu, mukjizat yang terhebat, mukjizat yang luar biasa dari seluruh para nabi adalah Al-Quran, Ibu. Walaupun nggak tahu artinya, baca, subhanallah, berpahala, Ibu. Sampai-sampai sahabat bertanya, apa pahala dari membaca Al-Quran 1 huruf ya Nabi? 1 huruf dari Al-Quran yang kita baca seperti 10 gunung yang jadi emas kita sedekahkan, Ibu. Umpama Ibu membaca Alif Lam Mim berarti 3 huruf, 30 gunung Uhud yang jadi emas. Umpama dibayar cash oleh Allah, Ibu baca Alif Lam Mim, ya 30 gunung Uhud tebuk diseruak, gak bakal buat ini sebuah, Ibu. Gunung Uhud jadi emas 30, kagak muat ini seruak, Ibu. Itu hebatnya Al-Quran. Kembali, bentengnya seorang mukmin, seorang yang beriman. Yang kedua adalah jangan pernah tinggalkan untuk membaca dan mengkaji Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, Ibu, lanjut, Bu, ya. Masih ada 10 menit lagi, santai aja, Bu. Lanjut, Bu. Yang ketiga, as-salisu hisnul lil mu'minin zikrullah, Bu. Yang ketiga, kata Ka'ab bin Akhbar, bentengnya bagi orang yang beriman, yang ketiga adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu. Zikir kepada Allah waktan ba'da waktin, kapan saja, setiap waktu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore. Sudah zikir kepada Allah? Insya Allah. Bahkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Mereka tenang hatinya dengan sebab dzikrillah, dengan sebab banyak mengingat, banyak berzikir kepada Allah. Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah, dan ingatlah sesungguhnya banyak mengingat Allah akan mendamaikan, akan mententeramkan, akan membuat tenang hatinya. Allah. Bu, ketika seorang hamba itu banyak mengingat Allah, jaminan dari Allah, hatinya akan damai, Bu. Hatinya akan tenang, gak geresah, gak dresulo, gak galau. Bu Titin, Bude banyak berzikir kepada Allah, insya Allah hatinya gembira, senang, damai, jauh dari rasa galau. Kata Nabi Abdul Dzikri, fa'lam annahu la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir ada kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain. Rawahul Tirmidzi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah. Sebaliknya Ibu, orang-orang yang lalai, orang-orang yang jauh dari mengingat Allah, baik mengingat secara khusus atau umum. Ini kita lagi ingat Allah, betul? Secara umum. Kalau yang secara khusus pada waktu sholat, betul? Atau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, balasan ancaman dari Allah untuk orang-orang yang gak mau ingat kepada Allah. Waman utawi sapa iku a'rada ninggalake, menok sapa man antikri, ninggalake ingat kepadaku, kata Allah, fa inna lahu mengkotemen setuna iku kaduwene man ma'isyatan ono kehidupan don kang rupek, wa nahsyuruhu lan bakal ngumpulake sapa ingsun ku ingman yaumal kiamati ing dalem dina kiamat akma hale buta. Ibu, subhanallah. Kata Allah dalam surat At-Taha ayat 124, Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa tinggalkan zikir kepada aku, sombong, gak mau zikir, gak mau mengingat kepada aku, kata Allah, maka aku akan jadikan kehidupannya kehidupan yang rupek, kehidupan yang susah, Ibu. Ya, hidupnya orang beres-beres, ada baik cobaannya, ada baik masalahnya, Ibu. Coba, yuk hidup kita ditata dengan cara apa? Kita coba dekati Allah, kita coba jalankan perintahnya. Insya Allah hidup kita akan ditata oleh Allah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis ilmu, jauh dari sholat berjamaah, silahkan Ibu, kehidupannya berantakan, Ibu. Tapi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, hidupnya akan tenang, Ibu. Hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Bu, 5 menit lagi. Bu, masih 5 menit lagi, Bu, ya. Ya, korupsi kagak apa-apa. Lanjut, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, Bu. Lanjut. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ra'aitu lailatal mi'raj, aku melihat di malam Isra Mi'raj bahron, lautan, lautan la ya'lamu miqdaruhu illa lillahi ta'ala. Ketika aku di Isra Mi'rajkan, aku melihat lautan, yang lautan itu luar biasa dalamnya, yang dalamnya hanya Allah yang tahu, ibu. Wa ala syatihi, dan di pinggir laut itu malakun. Saya langsung terjemahkan saja, Bu. Kalau pakai makna Jawa kelamaan dulu. Ya. Wa ala syatihi, dan di pinggir laut itu malakun. Ala suratit thairi, ternyata di pinggir laut ini ada malaikat yang menyerupai burung, ibu. Bu. Jadi Nabi melihat ketika Isra Mi'raj, melihat lautan yang sangat dalam, yang sangat luas. Di pinggirnya ada malaikat yang menyerupai burung. Walahu sab'una alfa janahin, ternyata malaikat ini memiliki 1000 sayap, ibu. Malaikat ini memiliki 1000 sayap. Lalu idza qala al-'abdu subhanallah, ketika ada seorang hamba yang mengucapkan tasbih subhanallah, taharraqa mim makanihi, malaikat ini bergerak pindah dari tempat duduknya, ibu. Bu. Jadi ada malaikat di pinggir laut, ya, yang luasnya luar biasa. Ketika ada seorang hamba mengucapkan subhanallah, malaikat ini bergerak. Wa idza qala walhamdulillah basato ajnahatahu, ketika ada seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, malaikat ini melebarkan sayapnya, subhanallah. Wa idza qala wala ilaha illallah, dan ketika ada seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, malaikat ini terbang, ibu. Terbang. Wa idza qala Allahu akbar, ya, waqama nafsahu fil bahri, dan ketika seorang hamba mengucapkan Allahu akbar, malaikat ini menyelam di lautan tadi, ibu. Wa idza qala wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan ketika ada seorang hamba mengucapkan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yakhruju fayanfatu aznahatahu. Ketika ada seorang hamba mengucapkan wala haula wala quwata illa billahil azim, malaikat ini keluar setelah menyelam, mengipat-ngipatkan sayapnya. Fayaqtiru min kulli janahin sab'una alfin, dari setiap kipatan sayapnya ini, ya, menetes tetesan. Dari setiap tetesan sayapnya, Allah ciptakan sab'una alfin malakin, 70.000 malaikat, ibu. Fayaqbudullahu ta'ala kulli qatratin malakan. Jadi setiap kepakan sayapnya Allah jadikan 70.000 tetesan. Dari setiap satu tetesan Allah bikin, ya, malakan. Satu tetes satu malaikat. Ini 70.000 tetes. Fayusabbihuna wa yuhalliluna wa yastaghfiruna liqa'iliha ila yaumil qiyamah, ibu. Dan malaikat ini bertasbih, bertahlil, memintakan ampunan pada orang-orang, pada hamba-hamba yang mengucapkan lafal apa tadi, Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 70.000 malaikat hasil
daripada satu tetesan malaikat ibu. Memintakan rahmat ampunan pada orang yang mengucapkan tasbih, zikir itu sampai hari kiamat itu. Allahu Akbar. Inilah fadilahnya di zikir. Belum kalimat la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memanjangkan lafalnya, diampuni 1000 dosa besar itu. Lah yang mengucapkan orang punya dosa besar, diampuni istrinya, suaminya, keluarganya. Istrinya, keluarganya gak punya dosa besar, diampuni dosa tetangganya. Dosa tetangganya, tetangganya mah baik-baik, soleh-solihah, orang punya dosa besar, diampuni masyarakatnya ibu. Gara-gara kita mengucapkan la ilaha illallah, memanjangkan lafalnya, 1000 dosa besar diampuni oleh Allah Subhanallah. Jadi bentengnya seorang yang beriman, bentengnya orang-orang yang beriman ada 3. Apa itu? Yang pertama ibu, masjid-masjidnya Allah, tempat-tempat zikirnya, tempat-tempat majelis ilmunya Allah. Yang kedua, bentengnya orang yang beriman adalah membaca Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Sedikit-sedikit insya Allah lama-lama menjadi bukti. Dan benteng yang ketiga bagi orang yang beriman adalah zikir. Banyak berzikir kepada Allah kapan saja, setiap waktu, pagi, siang, sore. Terutama kalimat tasbih, terutama kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan dengan 3 perkara ini menjadi benteng yang kuat untuk menghalau makarnya setan, untuk menghalau godaannya setan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hidup dalam taat istiqomah. Satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, mendapatkan ampunan rahmat ridhonya Allah. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil Fatihah.